Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin penalaran matematika part 4 gitu ya. Udah mau ke season 4. Aman banget, season 4 udah mulai disusun ya. Jadi langsung saja ke soal nomor 16. Nah, tulis it. Husain menuliskan suatu barisan di papan tulis jika bilangan pertama 1, bilangan kedua 2, dan setiap bilangan selanjutnya adalah jumlah dari semua bilangan sebelumnya. Ini berbeda ya dengan Fibonacci gitu. Ini 3 berarti total semuanya ini 6. Kalau Fibonacci itu ini misalkan 0, ini 1, ini ditambah 1, ini ditambah sendiri 2, ini tambah sendiri 3. Kalau yang ini itu harus ditambah semuanya. Ini 2 dan ini menghasilkan 4 gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi bukan Fibonacci. Aman banget. Ini 6, selanjutnya 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 lagi 24 dan seterusnya akan seperti itu. Bagaimana? Masa kita menghitung sampai bilangan ke-12? Apakah tidak membentuk pola? Kalian bisa lihat, tidak untuk 3 bilangan yang awal. Selanjutnya akan membentuk. Ini ya, ini 24 tambah 12, ini juga 12 ya kan? Berarti 12. 24 berarti selanjutnya 48 ya. Kelihatan nggak polanya? Gue pakai ungu. Polanya adalah dikali 2. Mulai dari sini sudah dikali 2. Ini kali 2. Ini pun kali 2. Ini pun kali 2. Itu adalah polanya. Jadi pakai 2 yang dipangkatkan. Ingat, dipangkatkan. Bukan semata-mata dikali 2 saja. Gitu. Kita nggak bisa misalkan U5 gitu, U5 itu ini kan 6 kali 12, A-nya itu kali 2 gitu, nggak bisa ya. Tapi 2 pangkat berapa gitu, kita buat rumusnya yaitu UN. Oke, untuk N lebih dari 3. Rumusnya gue tulis di sini yaitu UN 3 kali 2 pangkat N min 3 bersesuaian dengan syarat gitu. Ini A-nya juga sesuai gitu kan. Kita coba gitu. Rumusnya valid gak sih gitu. U6 3 kali 2 3 kali 2 6 min 3 yaitu 3 ya, 2 pangkat 3. 8 kali 3 24. Benar 24. Udah bisa kita hitung. Selanjutnya kita hitung ke bilangan 12. U12 yaitu 3 kali 2 pangkat 12 min 3. Banyak. Coba lagi. 3 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu nih, kalau kalian 2 pangkat 9 banyak banget. 2 pangkat 9 kita bisa bagi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 yaitu 8 pangkat 3. 5, 1, 2. Gue udah bilang, hafalkan dari 1 sampai 10, 1 sampai 9, dari pangkat 1 sampai 3. Gitu ya. Itu berguna banget guys, gitu. Cuman 3 loh, gitu ya. Jadi 5, 1, 2. 3 kali 5, 1, 2 yaitu 6, 3, 15 gitu. Nomor 17 kita baca sambil menggambar. Diketahui persegi panjang KLMN dengan perbandingan panjang sisi MN per NK sama dengan 2 gitu ya. Diketahui pula titik Q terletak di dalam persegi panjang ini. Oke. KLMN gua kasih nama dulu. KLMN. Oke, alright. Selanjutnya diketahui pula Q terletak di dalam persegi panjang ini sedemikian sehingga KQN membentuk segitiga sama sisi. Berarti Q-nya terletak di mana? Iya, benar di sini. Kita coba, ini masih garis. Nah, ini. Kita coba di sini nih, Q. Biar sama sisi. Semoga sama sisi. Nah,
Ini sama sisi ya. Anggaplah seperti itu gitu. Sama sisi Q-nya di sini. Selanjutnya titik P dan R berturut-turut adalah titik tengah ruas garis NM dan KL. Titik tengah berarti pas di tengah di sini ya. Di sini R, di sini P gitu gua gambar. Sret. Nah, membentuk persegi, benar banget. Selanjutnya besar PQR. Oke, yang ditanyakan adalah besar PQR. Jadi seperti ini. Seret. Selanjutnya kita fokus ke persegi KNPR gitu. Kenapa yang ditanyakan ini? Udah belum? Oke, itu ya. Jadi yang pasti kita ketahui bahwa ini adalah besarnya 60. Karena segitiga sama sisi. Tiga-tiganya sama, 180 bagi 3, 60. Berarti kalau begini ini kan siku-siku. Berarti kan tinggal kurangi 90 kurangi 60 maksud gua. Ini 30. Oke. Kan udah ketahuan nih. KN Q itu sama sisi. Berarti ini sama sisi dong. Karena membentuk persegi. Oke. Berarti sudut ini gua kasih begini sama. Cara nyarinya tinggal 360 300 lagi. 180 kurangi 30 bagi 2. Ya kan? 150 bagi 2, 75. 75. Ini berarti juga 75 karena ini sama. Berarti untuk sudut PQR itu 360 kurangi 60 kurangi 75 kali 2. Berarti ini jatuhnya berapa? 150. Aman banget. Nah kan, nggak digambar, nggak tergambar. Inilah kita harus mengilustrasikan dengan baik. Nomor 18, gue udah sediain gambarnya ya, biar nggak bingung. Diberikan sebuah persegi ABCD, titik E berada di dalam persegi ABCD, sehingga segitiga CDE membentuk segitiga sama sisi. CDE gitu, untuk sama sisi. Nah, oke. Terus sebuah lingkaran memotong sedemikian sehingga seperti itu ya. Bersinggungan dengan titik D dan C, memotong garis AD dan BC di titik F dan G. Paham? Selanjutnya jika panjang AB adalah 30. Oke. Maka luas dari daerah AFGB udah gua kasih ungu-ungu di sana adalah A-B akar C. Oke. Udah ketahuan A plus B plus C-nya gitu ya, dihitung. Kita harus cari tahu dulu tingginya gitu ya. Kita membutuhkan luas segitiga, lingkaran dan persegi di sini. Biar bisa dikurangkan, ya benar, dikurangkan dan membentuk luas si persegi ungu itu gitu ya, paham? Yang pertama, tinggi EO. EO kita peroleh dari ini ya, biar kalian paham. Ini kan sama sisi, berarti ini 30, berarti ininya aja 15. Ya, paham ya? 30 kuadrat min 15 kuadrat. Gua agak kecil-kecilin biar jelas. Oke, hasilnya adalah 15 akar 3. Ya, seperti itu. Kok bisa sih 15 akar 3? Hitung. Selanjutnya kita menghitung jari-jari dari luar lingkaran. Gitu ya. Karena kita nggak tahu berapa jari-jarinya, titik pusatnya di mana gitu terhadap persegi atau segitiganya, kita nggak tahu. Kita pakai apa? Selimut, bener banget. Kita pakai selimut, di mana selimutnya itu panjangnya 30. Ya, begini. Jadi ada R, selimut atau jaring-jaring gitu ya. Selimut tuh yang ini nih. Ya, kelihatan ya gue nyoretnya. 30 akar 3. Itu adalah rumusnya. Dirasionalkan menjadi 10 akar 3. Udah ketemu ya jari-jari. Selanjutnya kita cari tahu luas segmennya. Baru kita ke luas segmen ya. Dari sudut CD ini. Gitu ya. CD gitu. Rumusnya bagaimana? Begini. Begini ya. Luas segmen. Luas segmen. Luas segmen itu adalah ini nih. Oke, gue coret-coret pakai ini ya. Biar agak lebih jelas dikit
pakai merah-merah gitu. Luas segmen tuh yang ini ya, ini nih luas segmen nih, luas segmen. Nah nih luas segmen gitu ya, itu luas segmen. Nah luas segmen itu diperoleh dari di sini, yaitu juring sama dengan juring kurangi dengan segitiga pusat gitu. Kenapa? Karena ini kan memotong, ini gambarnya tidak presisi ya. Jadi si segitiga ini, segitiga ungu itu sebenarnya di sini nih. Nah, begini. Itu segitiga ungunya. Jadi kurangi juring. Juring itu apa? Bagian dari lingkaran. Oke. Cari tahu. Ini udah gue gambar. Gue takut mencoret-coret gambar ini gitu loh. Biar fokus. Juringnya itu rumusnya adalah 120 ya. Luas segmen berdasarkan sudutnya yang tadi gue singgung, yaitu 120 per 360 itu kali pi kali r kuadrat. Ini juring. Segitiganya kita pakai 1/2 r kuadrat sin 120. Nah, r kuadrat, oke, gue tulis di sini biar lebih ringkas, r kubik lagi. R kuadrat adalah 300 ya kan? Ini berarti 120. Oke, gue singkat lagi. Ini adalah 1/3 pi, di sini adalah 300 dikurangi dengan setengah 300 sin 120 tadi berapa? Kita udah mengerjakan akar 3/2. Lanjut, berarti hasilnya ini adalah 100 pi dikurangi dengan 75 akar 3. Membutuhkan perkiraan rumus-rumus. Ini sudah ada rumusnya, kalian hafalin aja seperti ini ya. Kalau soalnya pasti sama persis seperti ini. Wow. Lanjut. Berarti luas AFGB itu persegi kan, luas persegi dikurangi luas segmen. Ya. Luas persegi berarti 30 kali 30 900. 900 kurangi 100 pi min 75 akar 3. Begitu. Biar kita memperkirakan gitu ya. Ya kan, bisa memperkirakan pi-nya kita ubah menjadi akar 3. It's okay. Untuk persoalan seperti ini it's okay. Ya. Berarti 900 kurangi 100 kurangi 75. Itu adalah 25 akar 3. Ya sudah, sekarang tinggal tambahkan saja 900 tambah 25 tambah 3, yaitu 928. Nah, adanya 978, ya udahlah, mungkin salah ketik gitu. Agak nggak aman ya nomor 18 ini. Apakah butuh video khusus untuk menjelaskan antara juring, luring, selimut gitu ya. Itu adalah bagian dari lingkaran gitu. Kalau kita menggambarkan di bangun datar. Iyalah, namanya juga lingkaran. Lanjut. Di sini ada seorang pedagang menjual berbagai macam aksesoris dengan harga 13.000 dan 14.000. Jika semua dagangan tersebut laku, pedagang tersebut akan memperoleh uang 25.000. Bagaimana caranya? Ini adalah konsep soal KPK. Bagaimana? Gini. Ada 30, gue tulis ya, 13x plus 14y sama dengan 325 gitu. Kita cari KPK-nya 13 dan 14. Ini prima, otomatis ini langsung dikalikan bisa 13 kali 14. Kita hitung ya, 13 kali 14 ini yaitu 182. Benar, 182. Sebentar dulu, dari 325 ini, nah kita hitung 182 ini menghasilkan berapa? 143. Dari 143 ini sebenarnya alurnya ini agak rancu, tapi gampang gitu loh. Kalian harus bisa memahami, gue yakin kalian bisa. 143 itu adalah perkalian antara 13 dengan 11. Benar banget. Ini adalah bilangan prima. Ini adalah perkalian dari dua bilangan prima yang besar, yaitu 13 kali 11. Berarti bisa kita katakan ya, di sini 13 kali 11 ditambah 14 kali 13 dari perhitungan ini itu sama dengan 325. Berarti barangnya ada 11 dan 13.
di total ada 24. Itu adalah konsep KPK yang tidak pernah, bukan tidak pernah, jarang sekali dibahas di sekolah, tapi di SNBT muncul gitu loh, majreng gitu. Selanjutnya nomor 20, ada segitiga ABC, segitiga lancip, AB3, oke. Jadi ada lancip nih, intinya nih segitiga sembarang A ke B, A ke C gitu. Ini 3, ini 4. Selanjutnya ada tumpul dengan panjang yang sama, ada yang tumpul begini, yaitu UVW, U ke W, U ke V gitu ya, U ke W, U ke V. U ke W itu adalah 4, U ke V itu 3. Susah ya, yang diketahui adalah luas 3 akar 3. Terus bagaimana? Di sini yang namanya lancip dan tumpul. Lancip dan tumpul. Ini juga sudah gue bahas ya di bagian segitiga dan trigonometri. Kalian bisa search, atau nanti kalau gue nggak males gitu ya, kalau gue inget, nanti kalau gue inget gue taruh linknya di atas gitu ya, di pojok kiri biasanya gitu. Lanjut, kita pakai sinus kosinus. Benar, aturan sinus di sini berarti luas ya kan, setengah kali A kali B, panjang dua sisi yang diketahui yang mengapit sudut tersebut ya kan, dikalikan dengan sin theta. Sin tetanya kita nggak tahu berapa. Oke. Luasnya kita tahu 3 akar 3, terus setengah kali 3 kali 4 ya kan. Sin tetanya kita nggak tahu nih. Oke, kita hitung deh biasa deh. Biasa kita coret di sini yang bisa dicoret ya. 2 berarti 6. Ini sin theta. Berarti sin theta itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Berapa sudutnya kira-kira? Setengah akar 3. Benar banget. 60. Ya. 60 itu lancip ya. Masih lancip ya. Kalau tumpul itu lebih dari 90. Kalau lancip itu kurang dari 90. Benar. Selanjutnya 60 sudah diketahui. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat tuh berapa? Untuk sin dengan hasil yang sama, yaitu setengah akar 3, itu berapa aja yang memperoleh? Biar bisa tumpul dan lancip. 60 derajat dan 120 derajat. Ya tidak? Setelah itu barulah kita pakai rumus kosinus untuk mencari sisi yang tidak diketahui, yaitu X kuadrat gitu ya. Rumusnya adalah sisi yang diketahui dikurangi dengan 2 kali A B dengan cos, aturan cos ya, cos 60 dulu, 60 kan yang lancip ya. A kuadrat itu adalah sama aja sih sebenarnya ya, 16 ini 2 kali 12 ya kan, cos setengah 60 setengah, cos setengah berarti 12. 9 tambah 16 kurangi 12 berapa? 13. Bener banget. Y kuadrat sekarang. Dengan gak usah gue tulis ya. Gak usah gue tulis. 9 plus 16 min 2 12 min setengah. Kenapa min setengah kalah? Karena cos 120 itu adalah di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif itu hanya, benar banget, sin saja ya, sindikat tangan kosong. Oke, masih nggak ya kalian itu ya? Masih lah, masa iya enggak? Berarti ini ditambah berapa? 12 tambah 12 37. 37 tambah 13 50. Nah gitu, nggak kelihatan nih. Nah, teman banget.